Oke, selamat siang kepada Ibu Riri dari New Tradisi Telkom Indonesia. Selamat datang Ibu, senang sekali saya dari Cendekia Legal Training di Antori bisa berkenalan dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan berbicara beberapa hal Ibu, sesuatu hal yang menarik, yaitu tentang profesi yang sebenarnya Ibu sendiri dan saya sendiri dan banyak juga mahasiswa di Fakultas Hukum yang akan memiliki tujuan, yaitu sebagai legal corporate. Nah, Ibu mohon izin kepada semua teman-teman juga boleh perkenalkan Ibu namanya siapa dan dari korporasi apa? Terima kasih sebelumnya ya Mas ya sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Welcome to New Tradisi. Nama saya Riri, saat ini saya adalah manajer legal di entitas kami namanya Telkom Data Ecosystem, di mana kami adalah anak usaha Telkom Indonesia. Brand kami adalah New Tradisi. Wah, luar biasa sekali. Bagi teman-teman, semua hal mengenai data, nanti teman-teman bisa belajar ya dalam topik pembicaraan ini, Bu ya. Wah, luar biasa. Jadi berbicara data, ini adalah orang yang tepat expertise-nya nih, Bu nih. Karena seorang manajer di New Tradisi. Di sisi legalnya, Mas. Semoga bisa membantu. Siap, luar biasa, Ibu. Okay. Nah, Ibu sendiri di divisi legal, sudah berapa lama Ibu berkecimpung di dalam dunia legal corporate? Oke, kalau saya ngomong tahun nanti kelihatan usia ya. Tapi sudah lumayan lah Mas ya, sudah lebih dari 1 dekade lah. Lebih dari 1 dekade? Iya. Berarti tandanya nyaman ya Bu ya, lebih dari 1 dekade. Nyaman dalam dunia pekerjaan dan nyaman tentang pekerjaannya. Memang apa sih Bu menurut Ibu makna dari seorang legal corporate? Oke. Sebenarnya berkecimpung di dunia corporate itu kan dulu awalnya ya, ini berarti flashback ke belakang ya. Pada saat kita lulus itu kan nggak tahu nih kita mau jadi legal di bidang apa, kan banyak kan variatifnya gitu. Ya kebetulan saya terjun bebasnya di dunia korporasi. Di dunia korporasi itu banyak belajar mengenai bagaimana perusahaan itu, bagaimana entitasnya, dokumen apa yang diperlukan, bagaimana sih GCG-nya, bagaimana peranan legal untuk bisa mendukung strategi bisnis di dalam suatu perusahaan. Nah, itu maknanya. Jadi kalau bertanya apa sih maknanya legal corporate? Ya, kedudukan legal corporate itu kami harus menjustifikasi, memitigasi risiko, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat dalam suatu entitas itu ada landasannya, ada dasarnya, ada mitigasi risiko terhadapnya, dan tetap menjaga marwahnya si entitas itu sendiri. Jadi korporasinya tetap comply ya. Luar biasa. Gitu. Kebijakan ya Bu ya. Mau nggak mau. Kalau nggak ada kita kan bablas ya. Kalau nggak ada kita. Sulit gak sih Bu untuk kita memahami pekerjaan dari legal corporate? Karena tadi kan cukup begitu banyak. Apakah kita sebagai mahasiswa lulusan dari Fakultas Hukum pertama kali masuk ke dalam dunia corporate itu susah gak Bu dengan skup pekerjaan yang begitu banyak tadi? Oke, kalau awal pendidikan itu kan kita dibekali ya dari universitas kan. Kita dibekali dengan apa sih PT, apa sih perusahaan. Ya, ilmu yang didapat itu sangat bermanfaat buat kita. Kita jadi tahu administratifnya bagaimana, dokumentasinya bagaimana, repositorinya gimana. Kita jadi tahu kan. Nah, sulit atau tidaknya ya gimana kita nanti terjun di dalamnya, karena kan tadi culture-nya tiap perusahaan beda-beda. Mungkin nanti akan kelihatan pada saat sudah stepping berapa step gitu. Luar biasa, jadi nggak sulit ya Bu ya untuk entry di dunia legal corporate ya Bu ya. Betul, nggak sulit. Luar biasa. Nah, bagi teman-teman sendiri tadi udah denger ya, tidak begitu sulit untuk masuk ke entry profesi legal corporate karena Ibu sendiri tadi sudah menceritakan berbagai macam hal kepada kita. Nah, Ibu, pada saat kita memitigasi resiko di dalam sebuah perusahaan, ada hal-hal apa saja yang menjadi hal penting untuk kita dapat lihat supaya perusahaan kita mengambil suatu keputusan berlandaskan hukum dan tidak ada konsekuensi pembebanan hukum di kemudian hari. Menurut Ibu hal apa saja itu Bu? Yang harus diperhatikan oleh legal corporate ya. Yang pertama itu adalah tata kelola dari perusahaannya itu sendiri. Jadi tiap perusahaan itu kan pasti ada kebijakan landasannya. Pastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh yang paling tinggi, di mana yang mewakili entitas dalam dan di luar perusahaan itu kan adalah direktur kan, itu dia harus comply dengan kebijakan yang berlaku di dalam internalnya.
Nah, stretching ke atasnya apalagi? Stretching ke atasnya ya si kebijakan ini kan harus comply dengan regulasi eksternal. Kalau kami, karena kami bagian dari BUMN, maka kami harus stretching sampai ke keputusan Kementerian BUMN. Sebagai contoh begitu. Oke, sampai dengan keputusan Kementerian BUMN ya Bu ya. Berarti legal corporate yang ada di badan usaha milik negara harus melihat dari peraturan perundang-undangan, kebijakan dari kementerian sampai dengan aturan satuan terkecil ya Bu. Itu mesti dilihat. Sampai mengambil sebuah analisis sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan, begitu ya Bu ya, corporate action. Betul. Pusing nggak sih Bu dengan hal-hal seperti itu Bu? Boleh jujur kok Bu, boleh sekali. Jadi sebenarnya pusing atau enggak balik ke orangnya. Hanya memang kadang-kadang yang menjadi tantangan ya, yang menjadi tantangan dari posisi legal corporate ini adalah bagaimana arah strategi perusahaan bisa inline dengan kebijakan tanpa ada kita keluar dari kebijakan itu. Nah, on the track ya Bu. On the track. Nah, kami dari bagian compliance legal itu harus gimana sih memperjuangkan compliance ini kepada para pemangku bisnis. Kita harus kayak nggak bisa, rule-nya tuh begini. Ya kalau nggak mau begini ya cari cara menjual yang lain gitu. Asal itu tetap harus sesuai dengan tracknya. Yang kadang-kadang kan bagi teman-teman bisnis itu jadi obstacle ya. Oke, jadi kaku ya Bu ya. Jadi kayak teman-teman bisnis kok ngerasa ini legal memberi ruang gerak yang terbatas. Betul, gitu ya Bu. Padahal kan kami bukan begitu. Nah itu tantangannya itu. Jadi kami kayak memberi fence, pagar, tapi memang itu untuk kebaikan gitu. Betul. Kita sebagai orang hukum, apapun hal yang harus kita bicarakan karena itu based on hukum, kita harus sampaikan ya Bu ya. Betul. Apakah itu manis, harmonis ataupun pahit, sebenarnya kita harus tetap sampaikan sebagai legal corporate yang bertanggung jawab ya Bu. Luar biasa sekali. Nah Ibu, tadi kita udah berbicara yang berat-berat, sekarang yang ringan-ringan. Finally. Ya, yang ringan sekali Ibu. Kalau legal corporate mau datang ke kantor, itu style harus kayak gimana sih Bu? Karena kita bisa lihat nih anak-anak Jakso, SCBD, saya lihat bagus-bagus banget nih stylenya. Gimana apa sih Bu? ya? Apa yang harus dikenakan? Sebenarnya tren itu berubah ya, karena sekarang saya tuh punya tim Gen Z ya namanya ya. Oh Gen Z ya, Gen Z ya. Bukan baby boomers lagi ya Bu ya, bukan angkatan 45 ya Bu ya. Tim saya tuh yang kalau foto sekarang yang 0,5 di depan itu. Ya kan? 0,5 filter ya Bu ya kan. Jadi ya sebenarnya itu balik lagi ke stylenya masing-masing. Cuman memang kalau kami ada waktu-waktu tertentu kami pakai seragam. Hari Senin itu kalau di Telkom itu seragamnya biru tua, ada lambang Telkom Indonesia dan anak usaha. Nah, hari lain itu dibebaskan sepanjang sesuai dengan norma gitu. Siap. Jadi aman lah. Jadi pakai pakaian yang santai aja aman, gitu. Aman, yang penting sopan, bagus. Karena saya lihat tuh banyak legal corporate nih Bu di gedung-gedung yang tinggi tuh necis-necis Bu. Oh iya. Iya luar biasa. Itu positif atau hal apa Bu menurut Ibu? Positif gak Bu? Berpenampilan menarik. Karena kan memang kalau apa tuntutan pekerjaan? Ketemu pertama kali itu kan sesuai dengan gini, orang melihat pertama kali appearance kan, kalau legal kan ya harus cukup wise lah ya berpakaiannya, menurut saya ini pribadi ya. Jadi kalau sesuai dengan ini aja karakter pekerjaannya, nggak mungkin kalau legal pakai mungkin nggak ya? Mungkin kali di luar negara luar kali ya berpakaian kayak sales yang atraktif gitu kan. Nah itu mungkin juga, cuma nanti pembawaannya jadi nggak sefleksibel pakaiannya, nggak tahu deh, itu pikiran saya aja ya. Tapi apapun monggo aja lah. Monggo aja ya Bu, yang penting asal rapi, sesuai norma. Ya, keren kalau cowok, kalau cewek itu kan? elegan dan cantik ya. Karena memang profesi hukum di legal corporate karena bersentuhan langsung biasanya itu dengan board of director ya Bu ya, karena keputusan-keputusan tim legal itu akan didengarkan oleh board of director ya Bu ya. Lebih ke fatwa ya, serem ya. Jadi kalau apa-apa tanya ke legal dulu, fatwa yang keluar kan. Legal itu adalah garda utama dan terakhir ya Bu ya. Betul, jadi apapun yang keluar ya harus hati-hati itu. Makanya saya suka ngomong ke teman-teman, apapun yang keluar dari mulutnya teman-teman itu fatwa. Jadi harus benar-benar perhatikan apa yang keluar itu sudah sesuai dengan rules and terms yang berlaku atau enggak gitu. Bu, kalau misalkan sebagai legal corporate di tahun pertama, apakah kita harus mempelajari dan mengenal betul perusahaan di mana tempat kita bekerja? Oke, ini tips buat teman-teman yang baru ya, karena ini juga yang saya lakukan di teman-teman di tim saya yang baru bergabung. Yang pertama harus kenali dulu bagaimana perusahaan ini.
Yang satu yang harus dibaca pada hari pertama adalah akta pendirian dan anggaran Ini dasar. dia paling penting ya Bu ya. Itu yang paling penting, yang kadang-kadang suka miss. Jangan lihat bisnisnya, jangan lihat apanya. Kalau teman-teman masuk sebagai legal corporate, baca akta pendirian anggaran dasar terakhir dan perubahan pengurus terakhir. Karena itu nanti akan bergerak. Contoh, modal dasar itu pasti bergerak kalau pemegang sahamnya melihat bahwa butuh perkembangan dalam suatu entitas. Iya, butuh injek dana dan lain sebagainya. Perlu ada penerbitan saham baru, ada terdelusi dan sebagainya. Itu baca. Lalu yang kedua, pengurus. Siapa yang menjabat pada saat itu? Karena di anggaran dasar pasti akan menjawab siapa sih yang mewakili perusahaan. Siapa yang bertanggung jawab secara Betul. real ya Bu ya. Kadang-kadang teman-teman yang di luar legal itu tanda tangan aja. Padahal kalau secara hukum bisa dibatalkan. Dokumen yang tidak ditandatangani oleh orang yang berwenang bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Nah ini penting, boleh digarisbawahi nih bagi teman-teman penonton Jadi hari semua. pertama bacalah akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar itu ada 2, anggaran dasar terakhir dan anggaran perubahan pengurus terakhir. Itu yang wajib dipelajari. Oke, itu Gitu. penting sekali ya Bu ya. Betul. Barulah kita mempelajari mengenai undang-undang dan juga peraturan pemerintah sampai satuan terkecil ya Bu ya. Betul, untuk itu mengambil pembekalan keputusan. ilmu dari universitas kayaknya ya. Iya. Tapi itu boleh nanti digali lagi gitu. Oke Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah profesi legal corporate itu menjanjikan Bu bagi seorang lulusan mahasiswa Fakultas Hukum? Oke. Nah, itu Dalam pilihan segi lagi. karir. Yes. Itu pilihan lagi karena biasanya kalau kita lulus kampus itu kan kayaknya pengennya ke law firm ya. Ya. Gitu. Ya itu pilihan sih. Cuman kalau menjanjikan atau tidak tergantung nanti rezeki membawa kemana. Ya. Hanya memang saat ini industri itu membesar gitu kan. Saat ini investor luar sudah melihat ke dalam Indonesia. Meaningnya kalau investor luar sudah melihat, berarti setiap perusahaan itu berlomba-lomba untuk membesar. Berarti setiap perusahaan perlu untuk dijaga compliance-nya. Setiap perusahaan itu perlu ada orang legalnya. Jadi apakah Itu. menjanjikan? Ya sangat. Yes. Perusahaan-perusahaan luar itu mau nyuntik dana ke kita gitu, ke Indonesia. Nah itu harus dijagain tuh keputusan-keputusannya. Orang hukum lah yang jagain itu semua Betul ya Bu ya. sekali. Siap, luar biasa. Berarti ini adalah profesi yang sangat menjanjikan. Nah Ibu, boleh gak Bu spill pengetahuan Ibu sebagai begawan legal corporate nih yang udah maksimal, dikit lagi nih jenjangnya naik satu level yang luar biasa. Menurut Ibu berapa sih Bu range gaji 1 digit, 2 digit ngeri yang nih. Ibu pernah denger aja di legal corporate supaya nih teman-teman mahasiswa ini tertrigger semangat. Yuk, abis dari Fakultas Hukum saya mau masuk ke korporasi A B C D karena gajinya ini menarik begitu. Ini apa untuk fresh staff? Untuk fresh graduate. Fresh graduate Iya. ya. Balik lagi apa yang saya sampaikan jangan Iya. jadikan patokan karena kan beda-beda perusahaan ya. Betul. Kalau misalnya entitasnya masih di tier 1 kali ya. Kalau itu mungkin ya tadi apa 1 digit ya? Iya, 1 digit, itu 1 mungkin- digit. itu masih untuk fresh ya, masih sekitaran Masih oke. segitulah. Di atas UMR, Bu. Iya pasti Rata-rata, di wah, atas. hebat Karena sekali. kan ya tadi kita maunya orang-orang terbaik yang masuk ke perusahaan ya kita harus memberikan yang terbaik, juga. Tanggung jawab gitu. yang terbaik ya Bu ya. Betul. Nah ini boleh didengarkan bagi para mahasiswa bahwa ada kabar gembira di atas UMR. Dan bagi pengusaha jangan pernah membuatnya di bawah UMR bagi corporate legal karena pekerjaannya juga banyak ya Bu ya. Betul, saya jadi presiden Iya. sih. Iya Karena betul. Itu biasa terjadi itu masuk pagi, pulang itu paling malam ya Bu ya dari corporate legal. Nah, balik lagi itu beda-beda. Apa yang saya sampaikan jangan jadi momok karena Jangan jadi ini patokan di ya, Bu, perusahaan ya. saya Hanya kita ya. Ini diskusi perusahaan aja. saya. Jadi memang kalau di sini kami Kalau di lebih- Telkom kayaknya tidak ya Bu ya. Luar biasa. kami dituntut tanggung jawab atas pekerjaan. Ya. Jadi ya semua sudah tahu accountability dan responsibility masing-masing. Jadi kalau memang belum selesai ya diselesaikan. Gitu. Nggak misalnya masuk kerja siang selesai di sore misalnya ya berarti itu skop tanggung jawab masing-masing. Jadi memang harus punya tanggung jawab. Responsibility itu number 1. Balik lagi kalau untuk waktu kerja bedanya dengan masa kuliah. Kalau di kantor itu kan responsibility. Nah, waktu kerja yang menentukan kita. Gitu. Beda culture, beda perusahaan. Kalau di perusahaan kami tadi yang saya bilang, jadi boleh tetap mengikuti undang-undangnya tenaga kerja 8 jam ya. Ya.
Betul. Nah, kalau untuk working hour di kita pagi sampai dengan sore masih ada waktunya. Cuman kalau memang belum selesai, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Kalau memang selesainya jam 8 jam 9 malam, Tanggung ya jawab monggo pribadi. gitu Iya, loh. betul. Kalau memang selesainya jam 4 sore, ya monggo Iya. gitu kan. Itu balik lagi ke tanggung jawab. Betul Bu, bahkan saya sendiri kalau udah berkecimpung dalam pekerjaan hukum itu nggak inget waktu Bu, dan karena seneng, happy gitu Bu. Betul. Happy tanggung jawabnya. Saya yakin dan percaya juga teman-teman mahasiswa yang energinya masih banyak, itu jangan pernah hitung-hitungan jam kerja. Karena prestasi kita diukur dari seberapa banyak kita setia dalam pekerjaan kita ya Ibu ya. Oke, nah pertanyaan terakhir dari Ibu sendiri. Ibu cita-citanya mau jadi apa sih Bu dari cita-cita pribadi Ibu sendiri? Masih Ingin ada. mengembangkan perusahaan ini sampai setinggi apa? Seterbang apa nih, atau dari cita-cita Ibu sendiri? Kalau perusahaan ini saya bukan orang yang tepat buat menjawab ya, Yes. bagaimana mengembang perusahaan itu. Cuma kalau di untuk posisi saya ya memberikan yang terbaik aja buat perusahaan, karena kan kalau perusahaan berkembang impact-nya ke saya. Perusahaan saat ini kan kami lagi ada rencana ke depan tuh unlock. Nah, kalau unlock kami berhasil berarti kan perusahaan membesar. Perusahaan membesar, investor asing masuk, ya impact juga ke saya kan. Nanti akan bagus lah remunerasi dan sebagainya. Ya itu harapan terdekat. Harapan terdekat, Gitu. siap. Luar biasa Ibu. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Anytime. Dari kita bahas mengenai apa itu legal corporate, lingkup pekerjaannya, bahkan fashionnya tadi Bu ya. Oh iya. Fashion luar biasa. Ini, kalau misalkan anak-anak Jakarta di sekitaran sini Bu, fashionnya itu biasa belanja di mana sih Bu? Kalau Ibu tahu, apakah di online ataukah di salah satu mall? Ini kita bicara. Terdekat di kita tuh PP Oh, ya. di Kadang-kadang PP. kalau misalnya nih Jumat kan kita pakai baju kaos sama ini, tiba-tiba ajak meeting tuh pernah kejadian. Aduh gila, pakai baju begini lagi ya, mau nggak mau harus terdekat yang PP, harus beli batikan misalnya atau blazeran Oh iya, gitu penting kan. tuh. Laki-laki harus pakai batik ya Bu ya, biasanya. Karena formalnya yang enak kelihatan tuh batik ya, yang enak kelihatan batik atau blazer kayak Mas gini, kaos ini juga oke. Karena kita kalau ketemu ketemu partner asing, baik itu customer atau apa dari legal kan kita suka ngedampingin kan, itu mereka rapi, mereka niti sekali gitu, dan always using their blazer gitu kan. Jadi ya kita mau nggak mau harus timbal balik timbal lah balik. Ikut gitu. ya, Bu, ya. Selain membawa nama perusahaan, bawa nama Indonesia Nama juga Indonesia dong. juga, gitu. betul, luar biasa. Kece juga kan. Terima kasih Ibu Thank Riri you very sudah much. menyempatkan waktu. Luar biasa. Anytime. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga Indonesia yang pengguna Telkom dan Neutra, anak Siap. usaha perusahaannya. Semoga Siap. maju terus Telkom Indonesia dan Neutra DC Thank by you Telkom very much. Indonesia. Salam Siap. hormat kepada Bapak Ibu semua petinggi-petinggi di Telkom dan di Terima Neutra. kasih. Terima kasih, kiranya Terima kasih. Tuhan memberkati, dan kami sudah selesai dari Cendikia Legal Training. Bincang-bincang yang begitu singkat dan begitu hangat dari Ibu Riri, salah satu manajer di anak usaha Telkom yaitu di Neutra DC. Sampai ketemu, dan semoga pelajaran hari ini dapat menjadi berkat dan insight buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Thank you, Tuhan memberkati.